Baik Ibu, sekarang gimana kondisinya Ibu? Alhamdulillah Bu Bidan, untuk kondisi saya setelah melahirkan itu tidak ada keluhan. Alhamdulillah ya, tadi bayinya juga sehat. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Alia yang kebetulan sekarang sedang bertugas gitu di sini. Baik Ibu, karena Ibu sudah melahirkan gitu di sini, saya akan coba konseling kepada Ibu tentang berbagai metode KB. Nah, Ibu di sini nanti ada KB eh, dan juga ada brosur nanti disesuaikan dengan pilihan apa yang cocok dengan ibu gitu ya. Nah, sebelumnya apakah ibu ini akan mempunyai anak lagi gitu setelah melahirkan ini ke depannya? Ingin Bu Bidan, namun mungkin akan beberapa tahun ke depan gitu untuk mempunyai anak balik. Berarti ibu ingin mempunyai anak lagi ya? Ya. Saya sisihkan dulu ya ibu ini. Nah, untuk mempunyai anaknya lagi itu ibu sekitar berapa tahun ke depan? Mungkin karena saya ingin lebih mengurus anak saya lebih diperhatikan gitu dan lebih diprioritaskan, mungkin 2 sampai 3 tahun gitu Bu Bidan. Saya ingin menjalankan kehamilan. Kalau ibu udah tahu belum kalau jarak yang baik untuk memiliki anak setelah melahirkan itu berapa tahun? Belum tahu. Ibu jadi jarak yang baik untuk memiliki anak lagi itu lebih dari 2 tahun ya ibu. 2 tahun ke atas itu udah bisa memiliki anak lagi. Nah kalau ibu udah tahu belum kapan ibu bisa bisa hamil lagi gitu, kembali lagi ke masa subur setelah melahirkan? Menurut saya, seorang ibu itu bisa hamil kembali setelah mempunyai masa suburnya, yaitu setelah haid. Apakah begitu Bu Bidan? Baik ibu, jadi begini ya. Jadi wanita yang habis melahirkan itu ya ibu tetap memiliki resiko gitu untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Nah, wanita itu biasanya seorang ibu yang habis melahirkan itu akan kembali subur saat yaitu mengeluarkan sel telur atau mengalami ovulasi gitu ya. Nah, resikonya itu akan besar juga gitu ibu bila tidak menyusui dengan eksklusif. Nah, ovulasi ini tuh mungkin saja gitu ya terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah persalinan. Nah, untuk mencegah kehamilannya mungkin ibu ya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sebaiknya itu ibu segera memilih gitu alat kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh ibu gitu pasca persalinan. Itu apakah sudah dipahami ibu? Kalau sudah dipahami. Jadi penjelasan tadi ketika saya akan mendapatkan kembali masa subur saya setelah menstruasi itu salah ya Bu Bidan? Bukan salah ya ibu tapi kurang tepat itu. Jadi bukan setelah menstruasi tapi kembali lagi ke masa subur itu dan ibu memiliki resiko untuk hamil lagi itu setelah ovulasi. Jadi sebelum menstruasi juga akan ada kemungkinan ya Bu Bidan untuk saya Iya, lakukan. iya. Baik, terima kasih Bu Bidan. Ibu, apakah ibu punya rencana untuk menyusui secara eksklusif kepada bayi ibu selama 6 bulan? Ada rencana Bu Bidan, saya ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayi saya sampai batas maksimalnya gitu 6 bulan. Oh, nah, di dalam jangka waktu 6 bulan itu apakah ada tambahan makanan ibu atau hanya ASI saja? Sejauh ini saya tidak akan memberikan makanan tambahan gitu Bu Bidan, jadi akan memberikan ASI eksklusif saja. Ibu, ibu sebelumnya udah tahu belum kalau misalnya ada KD yang digunakan setelah ibu bersalin? Tidak tahu Bu Bidan. Saya jelaskan ya Bu, jadi ada KB yang digunakan setelah ibu melahirkan. Nah, ini disebut dengan KBPP atau KB pasca persalinan. Nah, ini itu bisa digunakan gitu bagi setiap wanita yang habis melahirkan. Lalu KB ini juga sangat baik itu dilakukan segera setelah melahirkan, setelah masa ibunya itu masih di fasilitas kesehatan sebelum kembali ke rumah. Nah, ibu jadi ibu itu dapat langsung ber-KB gitu tanpa harus kembali lagi ke fasilitas kesehatan nantinya gitu ya ibu. Jadi lebih baik juga gitu karena
lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, lalu lebih hemat waktu juga ibu dan hemat uang apabila ibu memilih metode jangka panjang ini untuk digunakan sebelum ibu pulang, sehingga ibu itu memiliki waktu lebih banyak gitu yang digunakan untuk keluarga di rumah. Nah, ibu sebelumnya menggunakan KB apa ibu? Sebelumnya itu saya pernah menggunakan KB pil ibu dan KB suntik. Namun dengan menggunakan KB pil saya sering lupa Bu Bidan, jadi tidak efektif dan tidak membuat nyaman gitu. Kemudian untuk yang suntik 3 bulan itu saya merasa efek sampingnya kenaikan berat badan itu sangat sangat membuat saya tidak nyaman gitu Bu Bidan. Kalau misalnya ibu bapaknya apakah suka itu menggunakan kondom? Tidak Bu Bidan. Tidak suka. Baik. Baik ibu, apakah ibu bersedia mengikuti konseling selanjutnya untuk ke tahap pemilihan kontrasepsi? Boleh Bu Bidan. Saya susun dulu ya ibu. Di sini ada ada 3 metode kontrasepsi yang tersisa gitu kartunya. Ada AKDV atau IUD, kita biasa sebut IUD, ada metode aminoplaktasi atau MAL, dan juga ada implan ibu. Nah, untuk yang lebih efektif itu ada MAL, tapi jika ibu menyusuinya tidak eksklusif, mungkin MAL ini akan gagal ibu, dan ibu nantinya setelah 6 bulan harus memasang KB lagi dan memikirkan KB apa yang akan digunakan. Nah, apakah ibu berminat menggunakan metode MAL ini, ibu? Saya berminat di bidang untuk menggunakan metode yang menyusui itu. Namun ketika mendengar ada kegagalan nantinya dan mungkin saya ditakutkan gitu tidak eksklusif pada beberapa hari nantinya dan membuat metode ini gagal, mungkin saya akan lebih memilih metode lain beda meskipun nanti saya akan memberikan ASI saya secara eksklusif. Baik ibu, di sini tersisa 2 kartu ya ibu, ada implan dan juga ada AKDF. Nah, untuk implan ini efektivitasnya sangat tinggi ya ibu, 99,95%, dan tipe implannya itu ada 1 batang kapsul dan juga ada 2 batang kapsul. Nah, ini kapsul ini akan dipasangkan di bawah kulit ibu di lengan yang tidak terlalu aktif gitu ibu. Lalu jangka panjang terhadap kehamilannya itu selama 3 tahun ibu efektif. Nah, lalu aman juga gitu untuk ibu yang menyusui dan juga bayinya juga untuk bayinya aman. Nah, ini juga implan dapat digunakan segera gitu setelah melahirkan sebelum pulang. Lalu efek sampingnya mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haidnya, terus sakit kepala, nyeri perut, dan juga rasa tidak nyaman di pada payudara itu. Nah, sedangkan untuk IUD sendiri itu efektivitasnya 99,4%. Ini merupakan alat kecil, fleksibel dan juga terbuat dari plastik gitu ibu ya, dan mengandung tembaga. Nah, ini akan mencegah kehamilan itu selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun ibu. Lalu metode ini juga aman gitu dan juga efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon dan juga dapat digunakan oleh ibu menyusui. Nah, KB IUD ini dapat digunakan juga gitu ibu setelah melahirkan sebelum ibu pulang ke rumah seperti yang tadi implan. Nah, tapi tidak dianjurkan gitu bila pemasangannya itu lebih dari 48 jam atau 2 hari sampai dengan pulang dari tempat ibu. Nah, lalu efek samping yang akan timbul dari KB IUD ini yang mungkin terjadi gitu ibu bisa menyebabkan haid itu lebih lama, ada kram juga sedikit dan juga nyeri sedikit. Nah, mungkin setelah tadi saya jelaskan, ibu lebih tertarik pada metode kontrasepsi yang mana? Mungkin setelah mendengar tadi penjelasan bidan gitu, dikarenakan saya setelah melahirkan, jadi mungkin jika memasang IUD kembali saya takut masih ada sakit gitu bidan, takut. Tapi setelah mendengar penjelasan bidan, pemasangannya di tangan juga gitu, mungkin kelihatannya tidak terlalu sakit gitu. Mungkin untuk efektivitasnya juga implan lebih efektif gitu dan
dan tidak mempengaruhi ASI juga untuk saya nanti menyusui secara eksklusif. Mungkin pilihan saya ada di implan tidak. Baik, Ibu milih implan ya. Nah, baik Ibu, ini ada penjelasan gitu ya mengenai kontrasepsi implan. Nah, jadi implan itu ada batang kecil, satu atau dua batang, dengan ukuran itu hampir sebesar korek api ya Ibu, yang ditempatkan di bawah kulit Ibu. Nah, ini akan memberikan perlindungan itu dalam jangka panjang, kurang lebih selama 3 tahun. Lalu implan juga harus dipasang dan juga dilepas oleh petugas kesehatan gitu Ibu ya, jadi tidak bisa dilepas oleh sendiri. Nah, implan juga aman gitu Ibu untuk menyusui. Lalu implan ini seringkali menyebabkan gitu perubahan pada hari bulanan. Dan implan aman untuk ibu dengan HIV/AIDS, bahkan jika ibunya itu mengonsumsi obat antiretrovirus atau ART, dan juga implan ini tidak melindungi dari penyakit IMS ya Ibu, termasuk HIV. Nah, untuk fakta-fakta yang pentingnya ini metode ini efektif gitu dan bertahan lama, lalu dapat dipasang dengan aman untuk ibu yang baru melahirkan, lalu bisa dipasang dalam masa nifas dan juga sedang menyusui, lalu tidak dapat mencegah IMS, lalu mengurangi risiko kehamilan ektopik dan mengurangi anemia juga. Nah, untuk efek sampingnya Ibu mungkin selama beberapa bulan pertama efek samping yang sering ditemui itu seperti haidnya itu lebih sedikit ataupun lebih singkat, lalu haidnya itu tidak teratur, yang berlangsung lebih dari 8 hari gitu, jadi agak lama gitu ya. Nah, dan haidnya itu jarang atau bahkan sampai ibunya itu mengalami tidak haid atau amenor. Nah, ketika implannya ini sudah terpasang sekitar 1 tahun, efek samping yang paling umumnya itu haidnya itu jadi lebih sedikit atau lebih singkat, lalu siklus dan lama haidnya itu tidak teratur, terus dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri perut, rasa tidak nyaman, pada payudara ibu, terus ada efek samping lainnya juga. Nah, untuk efek samping ini sering ditemui gitu dan bukan merupakan tanda adanya penyakit gitu Ibu. Dan efek samping dari implan ini bisa menyebabkan perubahan berat badan juga, lalu ada jerawat dan gangguan suasana hati serta mual. Nah, untuk kunjungan lanjutannya, daerah tempat pemasangan implan itu ibu harus dijaga ya tetap kering selama 4 hari. Lalu daerah tersebut juga mungkin akan terasa sakit gitu 5-7 harian, dan mungkin juga mengalami pembengkakan dan juga lebam pada lokasi pemasangannya. Tetapi kondisi tersebut itu normal dan akan hilang gitu tanpa pengobatan apapun. Nah, ibu bisa kembali ke fasilitas kesehatan setiap saat gitu ataupun kapanpun ibu mau jika ibu mengalami peradangan atau terdapat nanah ataupun kemerahan pada lokasi pemasangan implan. Lalu apabila implan itu keluar dari tempat pemasangannya, terus apabila ibu memiliki pertanyaan ataupun masalah, dan apabila ibu perlu mengganti implan dan ingin implannya itu dilepas atas dasar alasan apapun. Jadi ibu bisa kembali ke sini atau ke fasilitas kesehatan terdekat jika ibu memiliki masalah ataupun pertanyaan apapun mengenai itu yang menjelaskan. Baik Ibu, setelah apa yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan lagi Ibu atau cukup? Mungkin pertanyaannya tidak ada yang berbeda, namun ketika mendengar tadi ada efek samping, kemudian ada hal yang harus saya lakukan ketika ada pembengkakan dalam pemasangan gitu. Saya akan datang ke fasilitas kesehatan dan untuk efek sampingnya dari yang berjerawat, kemudian ada mual, ada sakit kepala, saya sudah paham dan terima kasih. Baik Ibu, berarti Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Mungkin sudah cukup dan baik Ibu, jika sudah cukup, saya siapkan dulu berarti Ibu alat-alatnya. Ibu, mohon permisi.